Kemudian tujuan Allah menciptakan keluarga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita akan breakdown ini. Terang dalam Matius pasal 5 ayat 16 diterjemahkan dari bahasa Yunani yang disebut dengan pos. Pos itu artinya pengetahuan. Terang sama dengan pengetahuan. Ketika Yesus dikatakan bahwa dia adalah terang dunia, maka sesungguhnya Yesus itu adalah pengetahuan bagi dunia ini. Lawan dari terang adalah kegelapan. Dalam bahasa Ibraninya artinya pengabaian. Kegelapan itu sama dengan pengabaian. Iblis dikatakan sebagai pangeran kegelapan adalah karena dia pangeran yang mengabaikan. Rayuan iblis terbesar adalah membuat manusia mengabaikan hadirat Allah. Dia akan berusaha menarik manusia keluar dari hadirat Allah. Dengan cara apa? Memberikan kesibukan, memberikan tawaran-tawaran yang menarik dari kegiatan-kegiatan yang ada. Menawarkan berbagai hobi yang membuat mereka pada akhirnya keluar dari hadirat Allah. Membuat agenda-agenda kegiatan yang menarik di waktu-waktu di mana mereka seharusnya berada di hadirat Tuhan. Pangeran kegelapan itu tentu tidak berkeliaran saat di malam hari. Iblis adalah pangeran pengabaian. Iblis akan berhasil dalam menjatuhkan keluarga Kristen ketika dia membuat keluarga Kristen melakukan pengabaian. Pengabaian terhadap firman Tuhan, pengabaian terhadap perintah Allah, pengabaian terhadap hukum-hukum Tuhan. Maka pada waktu keluarga Kristen mulai abai terhadap hal tersebut, pada waktu itulah rancangan iblis itu berhasil. Contoh sederhana kalau kita lihat, ketika dia merayu Hawa di Taman Eden, dia bilang, pada hari engkau memakannya, kamu akan seperti Allah. Itu rayuannya. Dia sepertinya kok baik dan enak didengar. Padahal disitulah strategi iblis untuk membuat Hawa ini melakukan pengabaian terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang ditipu oleh iblis itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dari awal kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1, 26, 27, dan 28 di situ, lalu Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi semua yang ada dalam diri manusia itu adalah gambaran tentang Allah. Karena kita adalah image Allah. Artinya kita ini sudah seperti Allah. Lalu iblis ini menipu. Kalau kamu makan itu, kamu akan seperti Allah. Loh, iblis itu sesungguhnya menipu manusia, sesungguhnya apa yang sudah tertanam dalam diri manusia. Disitulah iblis melakukan strateginya bagi Hawa untuk melakukan pengabaian terhadap image Allah yang ada di dalam dirinya. Pengabaian yang dilakukan oleh iblis adalah terhadap sumber cahaya, pengabaian terhadap pengetahuan kebenaran firman Allah. Nanti kita akan lihat ke belakang-belakang nanti Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu yang ditulis itu logos, tetapi logos itu sendiri banyak artinya, nggak cuman firman. Salah satunya adalah ekspresi ide Allah. Nanti kita akan belakang-belakang kita akan lihat Bapak dan Ibu ya. Tapi bukan malam ini. Nah, bercahaya dalam bahasa Yunaninya disebut dengan lamsato. Bahasa Inggrisnya lamp. Dalam bahasa Aramaiknya disebut dengan nehar. Bahasa Inggrisnya bercahaya. Shine sendiri berarti to be clearly published. Nyata ditunjukkan. To manifest glorious excellencies. Jadi untuk memanifestasikan, mewujud nyatakan kemuliaan yang luar biasa. Sebuah lampu akan dapat bercahaya kalau dia terhubung dengan sumber cahaya. Lampu tidak akan pernah bersinar kalau tidak terhubung dengan sumber cahaya.
Sebaik apapun lampu, seterang apapun daya sinar lampu itu, ketika dia tidak berhubungan dengan sumber cahaya, sumber energi itu, maka lampu itu tidak akan ada gunanya. Sama dengan laki-laki. Ketika laki-laki dipilih oleh Allah, ditempatkan secara sengaja oleh Allah di Eden, maka dia harus senantiasa terhubung dengan sumber energi itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Lalu tadi dikatakan tahap pertama Allah menciptakan laki-laki, kemudian dia menciptakan perempuan. Kalau kita pelajari dari kitab Kejadian, kita nggak akan pernah mendapati Allah itu berfirman langsung kepada Hawa. Coba ditelusuri secara mendetail, nggak ada. Apa maknanya gitu? Nanti kita lihat Bapak dan Ibu ke belakangnya. Nah, Yesus adalah cahaya itu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Dengan kata lain, bahwa ketika kita tidak ingin dikuasai oleh tipu daya dan tipu muslihat iblis, kita harus senantiasa terhubung dengan sumber cahaya itu. Kita akan senantiasa terhubung dengan sumber cahaya itu. Energi dari itu tidak akan membuat iblis mampu untuk menguasai kita. Nah, ketika iblis mampu menguasai kita, maka sesungguhnya kita tidak sedang terhubung dengan sumber energi itu. Itu Bapak dan Ibu. Tujuan menciptakan keluarga adalah kemuliaan. Nah, hal menarik sih yang perlu kita pahami tentang kemuliaan. Dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya kemuliaan itu adalah glory. Allah berkata, biarlah bumi dipenuhi kemuliaan Allah. Glory ini sebenarnya memiliki makna sifat-sifat dalam bahasa Yunani. Kemuliaan atau glory itu adalah doxa. Dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya itu kabod. Doxa dan kabod ini memiliki makna yang sama, yaitu sifat dan tindakan Allah dalam manifestasi dirinya. Ini berarti bahwa Allah ingin memenuhi bumi ini dengan glory atau sifat-sifatnya. Allah ingin memenuhi bumi ini dengan manifestasi dirinya. Adalah hal yang salah ketika kita menganggap bahwa kemuliaan Allah itu turun di gereja pada saat ya diciptakan asap lah supaya lebih gimana gitu. Tetapi sesungguhnya yang Allah inginkan adalah ketika Dia menyatakan bumi ini penuh dengan kemuliaannya, artinya bumi ini penuh dengan sifat-sifat Allah, bumi ini penuh oleh tindakan yang di dalamnya Allah itu termanifestasikan. Maka pada saat kapan manusia itu dikatakan menjadi bagian dalam kemuliaan Allah adalah ketika saya berbicara dengan bahasa surgawi, ketika saya bertindak dengan cara tindakan seperti di surga. Makanya ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berkata, dia ngomongnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena berbicara tentang bagaimana menarik situasi surgawi itu ke bumi, bukan bumi ini yang dibawa ke sana, tidak. Jadi Allah menghendaki perilaku, pola kehidupan di bumi ini seperti yang terjadi di surga. Kalau kemudian Allah menciptakan Taman Eden dan di dalamnya ada manusia, Adam dan Hawa, di situ Dia ingin memberikan sampel. Ini loh sampel perilaku kehidupan di surga. Yang Allah inginkan, kalau Bapak Ibu pelajari dari bukunya Miles Monroe, di situ dikatakan bahwa bumi ini merupakan kolonisasi dari kerajaan surga. Kalau kita lihat kolonisasi, misalkan Inggris itu menjajah Hong Kong, Belanda menjajah Indonesia. Ketika kita lihat
dampak kolonisasi yang dilakukan oleh Belanda hari-hari ini, misalkan jalan Anyer Penarukan, itu adalah ininya mereka. Sistem pendidikan di Indonesia menganut sistem pendidikan yang ada di Belanda. Sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia juga menganut sistem perundang-undangan yang ada di Belanda. Nah, kolonisasi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi manifestasi dari sebuah kerajaan yang kemudian dalam wilayah yang dikolonisasi itu mencerminkan negara yang mengkolonisasi. Ketika surga mengkolonisasi bumi, karena Allah sesungguhnya ingin bahwa kehidupan di bumi ini adalah perluasan kerajaan yang di surga. Jadi perilaku standar hidup yang ada di dalam dunia ini seperti yang ada di surga. Dan sayangnya di Kejadian pasal 3 itu yang hilang. Itu yang boleh the fall of the kingdom. Kalau Bapak Ibu baca nanti bukunya Robert Vaughan, God's Big Picture judulnya. God's Big Picture itu ada 9 pembagian yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah bicara tentang Eden, kemudian kejatuhan, kemudian upaya-upaya yang dilakukan sampai kepada kembalinya Eden itu, yaitu Yerusalem baru itu. Nah, Bapak Ibu, Allah menghendaki bahwa bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Bumi ini dipenuhi oleh sifat-sifat ilahi Allah. Jadi jangan keliru nanti kemuliaan Allah itu seperti apa. Kemuliaan Allah itu kitalah yang harus mewujudkan dalam perilaku tindakan kita, memanifestasikan karakter Allah dalam kehidupan kita. Kemudian dalam bahasa Ibrani kemuliaan itu juga berarti image atau rupa. Jadi ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Allah menciptakan manusia menurut glorinya. Allah menciptakan manusia itu menurut doksanya, menurut kabotnya. Allah menciptakan manusia menurut kemuliaannya. Allah menciptakan manusia menurut sifat-sifatnya.